apply lip serum, tapi aku gak ngerti ya kenapa bibirku masih hitam. Oh, yang baru-baru ini aku baca ya, belum lama, sekitar beberapa minggu yang lalu gitu ya. Itu tuh novel romance yang latar belakangnya itu ancient, kuno gitu loh. Dimana di sana tuh kaisarnya itu jatuh cinta sama pasangannya ya, sama ratunya gitu. Tapi dia tuh nggak ngambil selir gitu, jadi di harumnya itu cuman ada ratunya doang gitu. Dan satu-satunya punya anak terus bahagia gitu. Menurut aku tuh kurang banyak episodenya, karena romansnya itu lucu, bikin greget. Dan di situ bikin konten makan gitu ya, video makan gitu. Nah, aku pernah cobain pakai lipstick ini. Ya Allah, ini kan lipstick enggak waterproof, jadi mudah hilang kalau dibawa makan itu. Pahit banget, kemakan lipsticknya. Jadi saya gak mau bikin konten makan pakai lipstick ini lagi. Kayaknya kalau mau harus yang waterproof gitu, yang gak mudah kehapus lipsticknya. Soalnya kalau kemakan itu pahit tahu, dan bikin mual perutnya kalau lipstick kemakan tuh, gak enak. Kecuali kalau makanannya yang enggak langsung membuat bibir atas dan bibir bawah bersentuhan gitu loh. Emang ada ya, kecuali kalau makan makanan apa ya, kayak permen mungkin ya, yang langsung kayak gitu. Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channelku. Welcome back to my channel. Ini aku mau apply ini lagi, apply lip serum, tapi aku gak ngerti ya kenapa bibirku masih hitam. Jadi kenapa? Sorry. Aduh, aku tadi habis makan gorengan terus pakai bubuk cabe, dan di bibirnya masih ada sisa bubuk cabe. Aku langsung terapin ini, apa namanya, lip serum, dan lihat ini jadi warna bubuk cabe, ya kan, warna merah. Salah, kocak banget, bisa-bisanya lupa ya. Nah, udah. Gimana sekarang hasilnya, coba lihat. Biasa aja ya, masih agak hitam-hitamnya ya gitu. Aku tuh akhir-akhir ini sedang baca novel ya. Novel yang aku baca tuh bervariasi sih. Sebenarnya aku lebih suka novel yang kadang-kadang tokoh utamanya itu anak kecil, kadang-kadang tokoh utamanya itu orang dewasa, tapi bisa mendengar pikirannya setiap tokoh utama itu. Kadang-kadang genrenya itu komedi atau apapun gitulah, kadang-kadang romance gitu. Kalau horor sih saya gak berani karena takut bacanya. Nonton filmnya aja gak suka. Wah, nonton film horor aku gak suka. Ada novel yang sangat berkesan sekali, yang kayaknya itu tuh novel terjemahan pertama yang aku baca ya, dan aku selesaiin sampai tamat 600 episode lebih, berapa bab gitu ya, hanya dalam waktu berapa ya, kalau gak salah sih 2 minggu. Kalau gak salah ingat ya. Itu tuh novelnya tuh menurut aku bagus ya. Ceritanya itu tentang seorang perempuan yang multi talent gitu loh, dan mempunyai multiply identities gitu. Kayak dia tuh bisa ngehack gitu ya, dia tuh bisa ilmu bela diri gitu. Dia juga pandai berinvestasi atau berbisnis, dia bisa bikin obat-obatan,
dan dia punya jiwa kepemimpinan yang hebat pokoknya Mbak. Terus aku teh, masa iya sih ada perempuan sekuat ini di dunia ini gitu. Ya gak ada, adanya cuma dalam novel. Di dunia nyata mah gak ada kan. Nah karena aku tuh sangat suka sekali novel dengan tema dimana perempuannya itu kuat dan multi talent gitu tah. Jadi aku tuh sangat langsung klop aja gitu baca itu tah. Jadi aku terus baca maraton sampai tamat. Kayak aduh yo, ada yang sedih, ada bagian sedihnya, ada bagian bikin ketawanya, ada bagian bikin bangganya, ada bagian terharu, ada bagian ikut bahagia gitu sih. Cuman menurut aku kekurangannya itu plotnya itu tuh kayak apa ya, nggak dituntasin gitu loh. Kayak misalkan adegan A cuman setengah doang, nggak dipertunjukkan, nggak ditulis lanjutan dari adegan A berikutnya, nggak sampai selesai adegan A itu loh. Pindah misalkan ke plot B, ya udah sampai 70% aja, 30%-nya lagi tuh nggak dilanjutin gitu loh. Jadi kayak itulah kekurangannya gitu. Menurut aku tuh kurang lengkap penulis. Kamu tuh harusnya nulisnya itu sampai ending setiap plotnya itu gitu loh, setiap scene-nya itu gitu kan, biar kagak bikin pembaca kesal. Itu yang itu sih. Tapi dia tuh kalau untuk genrenya sih kayaknya fantasi modern ya. Terus setelah itu ada novel lagi yang berkesan ya, yang aku baca novelnya apa ya betul juga lupa. Pokoknya ada juga novel romance terjemahan yang berkesan banget, yang baru-baru ini aku baca ya, belum lama, sekitar beberapa minggu yang lalu gitu ya. Itu tuh novel romance yang latar belakangnya itu ancient, kuno gitu loh. Dimana di sana tuh kaisarnya itu jatuh cinta sama pasangannya ya, sama ratunya gitu. Tapi dia tuh nggak ngambil selir gitu. Jadi di harumnya itu cuman ada ratunya doang gitu. Dan satu-satunya punya anak terus bahagia gitu. Menurut aku tuh kurang banyak kurang banyak episodenya karena romansnya itu lucu, bikin greget. Dan di situ kita sebagai pembaca bisa dikasih tahu ya, bisa merasakan bahwa si kaisarnya itu benar-benar tulus sama si permaisurinya tersebut gitu. Benar-benar apa ya, disebut terobsesi enggak juga sih, soalnya kan si kaisar itu agak sundere atau yandere gitu ya, lupa. Nah terus tapi si kaisarnya itu setia banget dan memberikan rasa aman pada si permaisurinya itu juga. Dia tuh kayak ada bunga persik busuk gitu ya, yang mau menjatuhkan si permaisurinya itu langsung sama kaisarnya itu di apa sih namanya tuh guys ya, diempaskan gitu. Iya pokoknya mah lucu banget. Itu jenis romance seperti itu sih aku suka tuh ya, jenis romance yang dimana si laki-lakinya itu benar-benar setia ke si perempuannya gitu ya. Terus kayak ya gak tergoda sama perempuan lain gitu. Dan bahkan malah kalau ada bunga persik busuk yang mengejar dia gitu, malah dia itu empaskan gitu loh untuk keselamatan si permaisurinya tersebut. Itu kan bagus ya. Terus aku juga pernah baca novel apalagi yang romance banyak sih, tapi aku emang sukanya tipe romance yang dimana si laki-lakinya itu terobsesi sama si perempuannya, atau si laki-lakinya itu kayak tulus banget sama si perempuannya dan setia banget gitu loh. Pokoknya mah ada banyak sih yang udah aku baca, tapi lupa. Itu aja yang bisa aku ceritain ya, aku ingat. Mungkin punya lipstick ya, ini lipsticknya itu namanya lipstick. Ini bukannya lip matte, apa lip cream ya? Pokoknya ini yang dari Hanasui Matte Adorable Lipstick. Apa ini lip matte ya namanya kali ya? Nggak tahu, tapi kalau aku pakai ini tuh di kamera sih emang kelihatan bagus, tapi kalau di kaca itu pecah-pecah. Ini contoh aku aplikasikan ya ke tangan. Tuh, di kamera mah kelihatan bagus ya.
Tuh di kamera mah kelihatan bagus, tapi itu sebenarnya pecah-pecah tahu. Atau mungkin karena kulit aku keringnya jadi pecah-pecah. Dan dia tuh mudah banget hilang. Aku kan suka bikin konten makan gitu ya, video makan gitu. Nah, aku pernah cobain pakai lipstick ini. Ya Allah, ini kan lipstick enggak waterproof, jadi mudah hilang kalau dibawa makan itu. Pahit banget, kemakan lipsticknya. Jadi saya gak mau bikin konten makan pakai lipstick ini lagi. Kayaknya kalau mau harus yang waterproof gitu, yang gak mudah kehapus lipsticknya. Soalnya kalau kemakan itu pahit tahu, dan bikin mual perutnya kalau lipstick kemakan tuh, gak enak. Kecuali kalau makanannya yang enggak langsung membuat bibir atas dan bibir bawah bersentuhan gitu loh. Emang ada ya, kalau kecuali kalau makan makanan apa ya, kayak permen mungkin ya, yang langsung kayak gitu. Ini sih untuk video kali ini aku berbicara tentang novel yang aku suka aja, karena emang aku suka baca novel. Aku juga suka baca manhwa alias komik Korea, dan aku juga suka baca apa ya, udah sih. Tapi aku tuh kalau baca novel paling novel terjemahan, bukan novel Indonesia. Bukannya nggak pernah baca novel Indonesia, pernah kok. Dulu mah sering, tapi aku ngerasa kayak ya udah gitu-gitu aja gitu, karena kan aku orang Indonesia, dan jadi setidaknya itu ya, aku tuh udah tahu sedikit besarnya culture orang Indonesia gitu kan. Jadi pas aku baca novel orang Indonesia gitu ya, novel kita ya, aku gak merasa ada pertukaran budaya gitu, gak merasa culture shock gitu. Tapi kalau aku baca novel terjemahan luar negeri, aku merasa mengalami pertukaran budaya dan memahami budaya luar lebih luas gitu, sehingga kan aku bisa bisa mengalami yang namanya, oh ini tuh budaya di sini mah gini ya, gini ya. Aku juga kan bisa belajar gitu kan, yang ambil yang baiknya gitu, yang buruknya ya dibuang gitu. Oke, udah gitu aja. See you next video. Jangan lupa untuk subscribe channelku ya. Terima kasih. Assalamualaikum.